Bursa transfer musim panas tim-tim Liga Inggris kali ini diramaikan dengan mendaratnya Erling Haaland ke Manchester City dan Darwin Núñez ke Liverpool. Aroma persaingan ketat kedua tim teratas Liga Inggris musim lalu itu tampaknya akan masih berlanjut di musim depan. Di samping itu, saga sang mega bintang Cristiano Ronaldo dan juga saga Frankie de Jong yang selalu dikaitkan dengan Manchester United tentunya menyita perhatian publik bola Indonesia. Nah, ramainya gelaran English Premier League, Liga Champions musim depan, dan juga gelaran Piala Dunia Qatar yang bakal diadakan di bulan Desember ini, boleh jadi menjadi ladang emasnya salah satu emiten media Indonesia, yaitu Surya Citra Media atau SCMA yang memiliki hak siar IPL, Liga Champions, dan Piala Dunia 2022. Bagaimana cerita dan analisis lengkapnya? Yuk, simak video berikut. Saham PT Surya Citra Media ini kinerjanya agak bagus-bagus amat di sepanjang kuartal kedua yang lalu. Apalagi dalam laporan keuangan kuartal pertama, perusahaan mengalami penurunan laba bersih dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan apabila kita teliti lebih dalam lagi, arus kas operasionalnya tercatat minus 325 miliar rupiah. Ini artinya perusahaan tidak menghasilkan uang dari kegiatan operasionalnya, alias laba bersihnya semu belaka. Performa jelek ini disebabkan oleh segmen bisnis digital yang masih merugi. Segmen digital hanya mampu meraup pendapatan 268 miliar sepanjang kuartal pertama, namun malah mencatatkan rugi operasional 128 miliar, yang mungkin karena beban-beban yang tinggi. Nah, tapi di sini menariknya SCMA ini. Justru saat sebuah perusahaan yang secara historis kinerjanya bagus sedang mengalami penurunan, mungkin di sini terdapat peluang tersembunyi yang tentunya bisa kita manfaatkan. Untuk itu, saya akan membahas secara singkat bisnis model Surya Citra Media ini. Lalu, kita menelisik sama-sama performa historisnya sebelum kita membahas peluang yang mungkin bisa didapat dari perusahaan ini. Segmen usaha SCMA secara umum dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu media platform, digital platform, dan pembuatan konten. Di tahun 2021, masing-masing segmen ini berkontribusi sebesar 64%, 25%, dan 11% terhadap revenue perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, supply chain perusahaan media ini adalah seperti ini. Konten-konten diproduksi oleh rumah produksi, kemudian ditayangkan di berbagai platform media yang dimiliki, termasuk di media digital. Dalam hal ini, SCMA memiliki stasiun TV, SCTV, dan Indosiar. Next Parabola, video pada platform streaming online, KLY yang membidangi media online dengan kapanlagi.com-nya, serta AI yang merupakan bisnis iklan outdoor. Nah, konten yang ditayangkan di platform-platform SCMA ini mayoritas diproduksi oleh rumah produksinya sendiri, seperti Cinemark, Screenplay Films, dan bahkan Rans Entertainment. Kalau Anda pernah dengar drama My Love, My Enemy, Cinta Setelah Cinta, keduanya itu adalah produksi Cinemark. Kemudian, tayangan-tayangan yang populer di video seperti My Net Girl, Cool Boy vs Cool Girl, itu merupakan produksi dari Screenplay Films. Di luar itu, tentunya ada juga konten-konten yang dibeli dari luar, seperti hak siar pertandingan bola misalnya. Selanjutnya, media-media digital mendapatkan pendapatan dari subscription, sedangkan stasiun TV memperoleh penghasilannya dari iklan. Untuk lebih memahami seluk-beluk perhitungan tarif iklan, Anda dapat menonton ulang video saya yang ini ya. SCTV dan Indosiar sementara ini belum tergoyahkan sebagai stasiun TV nomor 2 dan 3 di Indonesia. Berdasarkan data audience share bulan Mei sampai Juni 2022 ini, Indosiar ternyata menempel ketat RCTI dan bahkan bersama SCTV mengungguli RCTI pada acara-acara non-prime time. Fakta ini menunjukkan peluang pendapatan iklan yang akan masih tetap tinggi, sesuai dengan audience share yang didapat tentunya. Just to know, tarif iklan untuk acara-acara prime time adalah mencapai 100 juta per 30 detik, sedangkan untuk acara non-prime time, 30 detik iklannya dihargai sekitar 40 jutaan. Secara historis, SCMA ini adalah perusahaan yang sangat bagus dan stabil. Hal ini dapat Anda lihat dari ROE perusahaan selama 10 tahun terakhir yang rata-rata mencapai 37% dengan tidak pernah di bawah 20%. Revenue-nya stabil tumbuh selama 10 tahun dengan CAGR 10%. Ekuitas pun bertumbuh CAGR 10% per tahun. Ini menunjukkan jika Anda berinvestasi di perusahaan ini, maka kekayaan Anda akan bertambah paling tidak 10% setahun. Belum lagi ditambah dengan dividen yang secara rutin juga dibagikan oleh perusahaan dengan dividen yield kurang lebih 1-2%. Jadi, apabila Anda berinvestasi di sini, uang Anda akan bertumbuh minimal 11% setahun. Apabila kita lihat struktur permodalan SCMA,
maka aset perusahaan yang senilai 9,9 triliun ini terdiri dari working capital 60%, fixed asset 29%, dan lain-lain 11%. Aset sebesar itu diperoleh dari hanya 36% hutang. Sisanya sebesar 64% adalah modal atau ekuitas. Hutang berbunganya sendiri termasuk kecil, hanya 9% dari total aset. Dengan kata lain, DER SCMA ini hanyalah 55%, sedangkan hutang berbunganya mencerminkan leverage yang hanya 14% saja. Oh ya, di tahun 2020, perusahaan memutuskan untuk melakukan buyback saham hingga 14% dengan dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Mungkin ini yang perlu kita jadikan catatan bersama ya. Uang yang diperoleh dari hutang bank bukan malah digunakan untuk ekspansi bisnis, namun justru untuk melakukan buyback saham. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, peluang peningkatan kinerja SMA ini bisa didapat dari konten-konten yang diproduksi atau yang disiarkannya. Saya masih cukup yakin dengan kemampuan Cinemark, Screenplay Films, hingga Rans Entertainment dalam memproduksi konten-konten yang populer di masyarakat. Sinetron yang laku ditonton orang tentunya akan meningkatkan rating yang berimbas ke naiknya pendapatan iklan yang didapat oleh SCTV maupun Indosiar. Peluang kedua tentunya adalah keberhasilan SMA untuk mendapatkan hak siar pertandingan sepak bola, baik Liga Inggris, Liga Champions musim depan, hingga Piala Dunia 2022 di akhir tahun ini. Di awal, memang perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli hak siar tersebut. Just to know, harga hak siar Liga Inggris mencapai kurang lebih 500 miliar rupiah, sedangkan biaya pembelian hak siar Piala Dunia bahkan mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Hal ini dapat kita cek pada laporan arus kas operasional perusahaan bulan Maret 2022 ya, yang mencatatkan pengeluaran sebesar 1,6 triliun rupiah untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Saya curiganya sebagian besar dari biaya ini adalah digunakan untuk membeli hak siar. Nah, biaya yang dikeluarkan ini tentunya bersifat sekali saja dibayar di depan. Berikutnya, kita tinggal menunggu saja pendapatan yang bisa didapat dari tayangan-tayangan bola ini, baik itu yang bersumber dari iklan TV maupun dari peningkatan jumlah subscriber video dan next parabola. Kemudian peluang ketiga tentunya adalah keseriusan manajemen SCMA ini dalam mengembangkan potensi revenue dari ranah digital. Video adalah platform andalannya. Dengan pilihan konten terbanyak, video diklaim sebagai platform OTT nomor 1 di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara dengan jumlah waktu streaming dan pengguna aktif terbanyak di Indonesia. Peluang pertumbuhan video ini nyatanya menarik minat beberapa investor untuk tak sungkan-sungkan menggelontorkan dana sebesar hingga 195 juta dolar yang ditujukan untuk ekspansi video ini. Dalam beberapa tahun ke depan, tentunya manajemen dapat berharap untuk mendapatkan peningkatan revenue dari segmen digital ini, yang sebelumnya hanya berkontribusi sebesar 25% saja. Hal ini tentunya sejalan dengan semakin meredupnya atau kurang populernya penggunaan TV konvensional di masyarakat yang pada akhirnya juga akan berimbas ke penurunan pendapatan iklan di TV. Sebagai kesimpulan, Surya Citra Media merupakan perusahaan yang sangat bagus dan stabil yang didukung oleh struktur permodalan yang cukup kuat. Dengan DER dan leverage yang kecil, kondisi keuangan SCM ini sangat aman. Karakter bisnisnya yang tidak high capex memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan ROE yang stabil di atas 25%. ROE yang tinggi ini menawarkan pertumbuhan modal para investor sebesar paling tidak 11% setahun. Harga sahamnya yang sempat turun akibat penurunan laba bersih dan arus kas operasionalnya yang minus bisa jadi merupakan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan keuntungan yang lumayan. Biaya besar yang dikeluarkan untuk akuisisi hak siar pertandingan sepak bola akan mulai mendapatkan hasilnya saat kompetisi mulai bergulir nanti. Hak siar Liga Inggris, Liga Champions, serta Piala Dunia, ini saya yakin akan bisa meningkatkan pendapatan iklan di TV, serta meningkatkan jumlah subscriber, video, dan juga next parabola. Peluang ini tentunya berpotensi untuk membalikkan performa segmen digital dari yang sebelumnya rugi menjadi untung. Menurut saya, di awal tahun 2023 nanti, yaitu setelah selesainya gelaran Piala Dunia Qatar, kinerja SCMA yang sungguhnya baru akan terlihat. Saat itu, harga SCMA tidak akan sulit untuk menyentuh angka Rp450 per lembarnya, atau bahkan lebih. Di harga sekarang, saya rasa SCMA ini masih cukup menarik. Terakhir, sedikit disclaimer dari saya sendiri memegang saham SCMA, sehingga apa yang saya bahas ini bisa jadi menjadi bias. Selanjutnya, apa-apa yang saya kemukakan di sini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Segala keputusan investasi Anda dengan segala risikonya berada di tangan Anda sendiri. Saya Andrew Window tadi, terima kasih telah menonton.